Hijrah Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat hijrah yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap muslim. Apatah lagi ilmu itu berhubungan dengan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bersuci. Rukun Islam yang kedua dikenal secara ijma' oleh kaum muslimin itu adalah sholat. Dan tanpa amalan ini sholat itu tidak akan sah. Di antaranya adalah bersuci. Dan bersuci yang paling utama untuk menghadapi sholat menggunakan air tentunya. Dan kita kenal dengan istilah wudu. Atau dalam menggunakan bahasa hari-hari dengan berwudu. Apa saja syaratnya sehingga wudu itu menjadi sah dan dia dalam keadaan bersuci dengan kondisi yang terbaik, kondisi yang sempurna. Para ulama menjelaskan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah agama Islam. Seorang insan yang beragama Islam yang kita sebut dengan muslim. Karena kenapa inilah kunci. Maka bagaimanapun misalkan ada orang yang menggunakan air secara sempurna tapi ternyata tidak beragama Islam, dia tidak memiliki kuncinya, maka amalannya tertolak, tidak sah. Oleh karenanya para ulama menggunakan dalil dalam ayat Al-Quran, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang ingkar kepada keimanan, artinya bukan beragama Islam, faqad habita amalu, maka semua amalannya batal. Maka dia ingin melakukan sesuatu sudah batal dari awal. Maka bagaimana dia akan membangun pondasi sebuah amalan? Faqad habita amalu, maka batal amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di kehidupan akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini syarat yang pertama, dia harus beragama Islam. Syarat yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah berakal. Apa yang dimaksud berakal? Yang dimaksud berakal orang yang dalam keadaan sadar apa yang dia lakukan, dan tentunya ini lawan dari orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya misalkan tertidur, atau pingsan, atau koma, atau bahkan gila sekalipun. Maka orang yang berada dalam kondisi-kondisi yang disebutkan di atas, maka tidak sah berwudunya. Dia harus berakal dan dia paham bahwa pada saat ini dia ingin melakukan amalan ritual ibadah. Apa itu? Berwudu, bersuci. Di antaranya adalah sebagai syarat sah sholat. Syarat yang ketiga disebutkan oleh para ulama adalah tamyiz, di mana seorang muslim sampai pada umur tamyiz. Berapakah umur tamyiz? Jumhur ulama memilih umur tamyiz itu sekitar umur 7 tahun. Hal ini mereka ambil faedahnya dari hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, muru auladakum bisolah, perintahkanlah anak-anak kalian sholat. Masih anak-anak sudah sholat? Kapan umurnya? Wahum abna'us sab'i sinin, sedangkan mereka berumur 7 tahun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak setiap muslim pada saat itu, anaknya para sahabat, untuk sholat. Berapa umurnya? Umur 7 tahun. Sementara kita tahu bahwa tidak sah sholat tanpa bersuci. Makanya umur 7 tahun para ulama memasukkan dalam syarat yang ketiga, yaitu umur tamyiz. Wahum abna'us sab'in. Nah ini digaris bawahi. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashri sinin, dan pukulah mereka kalau mereka tidak mau sholat, sedangkan umur mereka 10 tahun. Umur mereka 10 tahun. Dan ini menunjukkan keindahan Islam, di mana kita cuma menyuruh anak sholat umur 7 tahun, terus dimotivasi, dirayu, diberikan hadiah, diberikan penghargaan, sampai kurang lebih 3 tahun. Maka umur 7 tahun jangan lu dipukul, umur 8, umur 9, umur 10. Baru kalau 3 tahun tidak berhasil, pada saat itu boleh orang tua
mengambil tindakan memukul, tetapi memukul kata para ulama ada kaidahnya ghairu mubarrih, ad-darbu ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Kita kembali lagi, ini syarat yang ketiga, umur tamyiz, yaitu umur 7 tahun. Kemudian syarat yang keempat, tadi semua berada di luar daripada amalan ibadah wudu. Dari Islam, berakal, tamyiz. Sekarang kita masuk ke syarat yang keempat. Kata para ulama, apa itu? Niat. Para ulama berbeda pendapat. Niat itu apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat? Termasuk rukun ataukah termasuk syarat? Kalau rukun berarti masuk dalam amal ibadah wudu. Kalau syarat masih berada di luar wudu. Masih berada di luar wudu. Terlepas dari itu semua, maka rukun dan syarat merupakan poin penting yang harus berada di setiap amalan seorang hamba. Barang siapa mengharapkan amal ibadah sah, amal ibadahnya sempurna, amal ibadah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan niat-niat kita. Perhatikan niat-niat kita, karena itulah yang membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Niatnya apa? Niatnya ingin berwudu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dia mau niat apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka jangan sampai lupa niat. Apakah niat harus dilafatkan? Tidak harus. Sebagian ulama memandang yang melafatkan niat adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena niat, an-niyatu mahalluha fil qalb, kata para ulama. Niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati, maka ketika orang ingin berkehendak, mempunyai keinginan, dia ingin segera berwudu, maka itulah niatnya. Maka itulah niatnya. Kemudian poin yang kelima, dijelaskan oleh para ulama, syarat sah wudu adalah berkesinambungan niat. Jadi ketika mulai dari awal rukun berwudu, dari dia membersihkan tangannya, membasuh tangannya, sampai dia dengan mencuci kaki tertib, niat untuk berwudunya masih ada. Kalau misalkan di tengah-tengah amalan, dalam berwudu kemudian batal, dia ingin membatalkan wudunya, misalkan ada orang manggil ke sini, kemudian nanti sebentar, maka pada saat itu wudunya batal. Oleh karenanya para ulama mensyaratkan bersambungnya niat dari awal sampai akhir ibadah wudu. Kemudian yang keenam, terputusnya hal yang mewajibkan wudu. Misalkan lagi buang air kecil sambil wudu, nggak boleh. Jadi harus berhenti semua dari hal-hal yang membatalkan wudu. Lagi berak sambil cuci tangan, kumur-kumur, basuh wajah, nggak boleh. Tentu ini tidak sah. Makanya para ulama menjelaskan terputusnya hal yang mewajibkan wudu. Artinya seperti hal-hal yang buang air kecil, buang air besar dan seterusnya. Ini tentunya manusia itu konsentrasi amalan ibadahnya wudu. Jadi tidak bercampur dengan amalan yang lain. Sehingga hal ini tentunya akan membatalkan wudunya. Kalau di tengah-tengah amalan ibadah wudu kemudian ada amalan yang lain sedang buang air kecil, buang air besar. Kemudian berikutnya istinja dan al-istijmar sebelum wudu. Jika orang setelah buang air kecil atau buang air besar, dia harus cebok dulu tentunya. Dia harus cebok dulu sehingga wudunya bernilai sah. Bernilai sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ternyata belum cebok, baru habis buang air kecil langsung berwudu. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita yang mulia. Maka harus bersih dulu di antara dua jalan tadi, jalan keluar, baik yang bagian depan maupun yang bagian belakang. Yang kedelapan tentunya menggunakan air yang suci mensucikan. Berarti air teh misalkan tidak termasuk. Dia suci, bisa diminum halal. Apakah boleh dipakai berwudu? Tidak boleh. Kemudian kalau air jeruk sama juga. Air kelapa sama juga. Dia harus air suci dan mensucikan.
Kalau air mineral sebagaimana yang ada pada kita sekarang, air minum, apakah mensucikan? Mensucikan. Air yang sudah dimasak dan belum berubah warnanya, silakan. Kemudian yang ke-9 adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Semacam cat. Ada yang pakai cat kuku misalkan. Atau dia lagi ngecat tembok kemudian kena kulit. Maka itu harus dibersihkan dulu. Sehingga seluruh anggota wudunya terbasuh dan sampainya air ke kulit. Dan ini merupakan syarat sah dari wudu tadi. Kemudian yang terakhir, masuk waktu sholat bagi orang yang mengalami hadas secara terus-menerus. Apa maksudnya? Ada orang yang memiliki penyakit. Misalkan penyakit ini semacam beser atau wasir. Ada orang juga tanpa terkontrol terus-menerus buang air kecil misalkan atau BAB. Maka ketika dia BAB, batal wudunya kan tentunya hal-hal yang membatalkan wudu. Buang air kecil, buang air besar tadi. Tapi ada kondisi-kondisi waktu sholat sudah tiba. Imam sudah takbiratul ihram. Ini dia sudah misalkan ada penyakit tadi kayak beser. Maka pada saat itu dia langsung segera berwudu. Keadaan suci. Maka dia langsung sholat. Dan misalkan ketika dalam sholat ternyata ada sesuatu yang keluar dari dua jalan tari dan ini adalah penyakit dari sebelumnya dan terus menerus susah untuk ditahan, maka pada saat itu fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Artinya apa? Hal-hal yang tadi tidak membatalkan wudunya. Tetapi syaratnya ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, jangan wudu dulu nanti ketika sudah masuk sholat. Sehingga pada saat itu wudunya dianggap sah. Tapi kalau sebelum waktu sholat dia sudah berwudu, keluar lagi dari dua jalan tadi, dari arah depan atau belakang, wudunya batal. Dia harus berwudu lagi. Maka kondisi yang tepat adalah dia melakukan wudu ketika sudah ingin melaksanakan sholat dan telah masuk waktu sholat 5 waktu tersebut. Inilah diantara syarat-syarat wudu. Saya ulangi secara garis besar. Syarat yang pertama beragama Islam. Yang kedua orang berakal. Yang ketiga umur tamyiz. Harus bisa membedakan yang baik dan buruk. Misalkan para ulama mengatakan mayoritas umur 7 tahun ke atas. Yang keempat adalah niat. Yang kelima berkesinambungannya niat dan tidak terputus di sela-sela amalan wudu. Yang keenam terputusnya hal yang mewajibkan wudu. Kemudian yang ketujuh istinja dan istijmar sebelum wudu kalau dia BAB atau BAK buang air kecil sebelumnya. Yang kedelapan menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kesembilan menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Cat kuku dan lain misalkan harus dihilangkan semua. Kemudian masuk waktu sholat bagi orang yang mengalami hadas secara terus menerus. Atau orang yang memiliki uzur. Inilah diantara 10 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat, menambahkan pemahaman yang baik kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.